Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi adalah nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat sunnah, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak Allah berikan kepada setiap manusia, tapi hanya Allah berikan kepada para hamba pilihannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Akan tetapi Allah tidak memberikan nikmat agama, nikmat Islam kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Dan dalam hadis Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan berikan padanya pemahaman terhadap agamanya. Hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah dari segi bentuknya, bahwasanya orang yang memahami agama Allah berarti orang tersebut termasuk orang-orang yang Allah kehendaki dan kebaikan. Adapun makna yang kedua dari sisi mafhumnya, bahwa orang yang tidak memahami agama Allah berarti dia bukan termasuk orang-orang yang Allah kehendaki dan kebaikan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki dan kebaikan, baik kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan akhirat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mempelajari agama Allah, maka perkara yang paling hendaknya kita perhatikan adalah berkaitan dengan niat kita dalam mempelajari agama. Manusia yang mempelajari agama Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang mempelajari agama bukan karena Allah Subhanahu wa taala,
maka niat ini adalah niat yang tercela. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari agama Allah karena dia senang belajar. Dia membaca ilmu agama karena dia senang baca. Ini adalah niat yang hukumnya mubah. Ini adalah niat yang hukumnya boleh. Dan kebanyakan orang yang mengawali belajar adalah rata-rata karena dia senang ilmu, dia senang belajar, senang membaca, dan seterusnya. Adapun niat yang ketiga adalah orang yang belajar agama dengan niat bahwasanya belajar agama merupakan ibadah kepada Allah, merupakan qurbah, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita seorang muslim, apalagi seorang para penuntut ilmu, maka jangan sampai kita jatuh pada yang pertama, yang niat kita belajar ilmu bukan karena Allah. Tapi juga tidak cukup pada tingkatan yang kedua, belajar ilmu karena senang ilmu. Tapi hendaknya kita pada yang ketiga tadi, bahwa kita belajar ilmu, niat kita adalah karena itu ibadah, itu qurbah, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan mempelajari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Sebagian ulama membaca dengan As-Sa'di. Kitab ini, ikhwani fillah, para jamaah rahimakumullah, adalah kitab yang menghimpun 99 hadis yang disifati dengan jawami'ul kalim, yang mana hadis-hadisnya adalah singkat, akan tetapi maknanya sangat padat. Dan kitab ini diharapkan seperti judulnya, Bahjatu Qulubil Abrar, yang artinya adalah kegembiraan bagi hati orang-orang yang baik. Wa Qurratu Uyunil Akhyar, penyejuk mata hati orang-orang yang baik dalam mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifati dengan jawami'ul kalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan mu'alif kitab ini, beliau seorang yang sangat masyhur, yang tidak perlu dijelaskan tentang siapa beliau al-mu'allif, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau seorang alim yang mutafannin, yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu keislaman. Ketika beliau berbicara tentang akidah, beliau mumpuni dan beliau punya karya dalam masalah akidah. Beliau ketika berbicara tentang usul, maka beliau mumpuni dalam bidang usul. Begitu pula dalam qawaid fiqh, dan beliau punya karya dalam hal ini. Beliau ketika berbicara tentang masalah bahasa, beliau mumpuni dalam masalah bahasa. Dan gaya bahasa beliau ketika menulis kelihatan bagaimana dalamnya bahasa beliau. Ketika berbicara tentang tafsir, maka beliau adalah imamun fi tafsir, dan karya besar beliau adalah Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di, kitab tafsir yang sangat indah, yang menjelaskan intisari daripada tafsir Al-Quranul Karim.
ketika kita mengetahui akan bagaimana karya Al-Imam Sa'di, maka kita akan tahu bagaimana hebatnya Al-Imam Sa'di. Termasuk apabila kita mengetahui para murid beliau seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kita akan mengetahui bagaimana hebatnya Syekh Sa'di ini. Karena apa? Wa min atharim ta'rifunahum. Engkau ingin kenal siapa mereka? Lihat dampaknya, lihat bekasnya, lihat karyanya. Maka ketika seorang memiliki murid yang hebat-hebat, yang baik-baik, ini adalah bagian daripada buahnya. Begitu pula ketika seorang memiliki karya tulis yang hebat-hebat, menunjukkan bagaimana hebatnya penulisnya. Wa min atharin ta'rifunahum. Dengan bekas mereka, Anda akan kenal siapa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mengkaji kitab Qurratu Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Sebelum kita mengkaji hadis-hadis yang sangat mulia dalam berbagai macam disiplin ilmu, kita akan membaca terlebih dahulu muqaddimah. Karena para ulama ketika menulis buku dan diawali dengan muqaddimah, kata pengantar, maka di situ ada maksud yang diinginkan oleh al-muallif. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahil mahmudi ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil kamilatil azimatil ulya wa ala athariha syamilatil ula wal ukhra. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang terpuji pada nama-namanya yang indah yang Allah miliki, dan pada sifat-sifatnya yang mulia dan agung lagi tinggi, dan pada pengaruh baik dari nama dan sifat pada dunia dan akhirat. Berarti Allah Maha terpuji pada nama-namanya, Allah terpuji pada sifat-sifatnya dan pengaruhnya, sebagaimana Allah juga terpuji pada zatnya. Allah terpuji pada perbuatan-perbuatannya yang dikenal dengan ar-rububiyah. Begitu pula Allah terpuji pada uluhiyahnya. Kemudian al-mu'allif mengatakan, wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'il khalqi li kulli wasfin hamid wa khuluqin rasyid wa qawlin sadid wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Dan aku bersalawat dan mengucapkan salam, dan ini adalah yang sempurna ketika menggabungkan antara salawat dan salam, karena Al-Quran memang menyebutkan dua-duanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima wa usalli wa usallimu. Aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajma'il khalqi, makhluk yang paling mencakup, likulli wasfin hamid, yang mencakup segala sifat yang terpuji. Maka tidak ada makhluk yang sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat baik di antara sifat-sifat manusia terkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqin rasyid, dan makhluk yang pada dirinya terkumpul segala akhlak yang lurus. Wa qaulin sadid, dan ucapan
yang baik. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Perhatikan ayat ini ketika Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana pentingnya akhlak. Dan Allah ketika memuji nabinya dengan menggunakan muakkidat, kalimat-kalimat penguat. Yang pertama, inna wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la ala, sungguh, lam taukid yang kedua, sungguh berada di atas akhlak, la ala khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. 3 penguat ditambah penguat yang keempat. Ini adalah jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah mengandung tekanan makna yang lebih dalam daripada jumlah fi'liyah. Berarti Allah ketika memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan tinggi dan agungnya akhlaknya menggunakan 4 muakkidat, 4 penguat. Yang pertama, inna, harfun nasbin wa taukidin. Yang kedua, lam taukid, la ala. Yang ketiga, sifat daripada akhlak azim. Yang keempat adalah jumlah ismiyah yang menunjukkan makna lebih dalam takkidul makna daripada jumlah fi'liyah. Ini menunjukkan pentingnya akhlak Islam dan bagaimana kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala alihi wa ashabi wa atba'i min jami'il abid. Begitu pula aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, dari seluruh para hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini al-muallif dalam menulis karya tulis mengawali dengan adabut ta'lif, adab dalam menulis karya tulis. Yang pertama, beliau mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kepada keluarganya, sahabat dan umatnya. Dan ini adalah sunnah dalam menulis karya tulis yang dilakukan oleh para ulama Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada para raja, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula menjelaskan akan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min Muhammad Rasulullah. Begitu pula bahkan mengawal dengan Bismillah. Maka sebagaimana dalam menulis surat ini dianjurkan untuk mulai dengan adab ta'lif, maka begitu pula ketika seorang menulis karya tulis jangan lupa untuk memulai dengan hal-hal yang memang dianjurkan, seperti mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu minimal. Tapi lebih sempurna ditambah dengan pujian kepada Allah dan salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, kemudian mu'allif akan menjelaskan apa hakikat daripada kitab ini. Falaisa ba'da kalamillahi asdaqu wala anfa'u wala ajma'u li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan setelah firman Allah, tidak ada ucapan setelah firman dan ucapan Allah yang lebih benar
yang lebih manfaat, yang lebih mencakup kebaikan dunia dan akhirat, melebihi kalam sabda Rasulnya dan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Al-Imam Sa'di menjelaskan beberapa sifat hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya disifati dengan asdaq, ucapan yang paling benar, yang paling jujur. Maka sebagaimana Al-Quran itu adalah kalamullah yang pasti benar, yang pasti jujur, begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar, pasti jujur. Karena kedua-duanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dia Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wahyu itu ada dua. Yang pertama adalah wahyul kitab Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah wahyu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, sifat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-asdaq, ucapan yang paling jujur. Yang kedua anfa, yaitu kalam yang paling manfaat. Yang ketiga adalah yang paling menghimpun dan mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Maka apabila kita menginginkan ucapan yang jujur, maka dengarlah kalamullah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menginginkan ucapan yang paling manfaat, maka banyaklah mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menginginkan ucapan kalam yang paling mencakup kebaikan dunia dan akhirat, maka dengarkanlah, bacalah, pelajarilah firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala asdaq, tidak ada lebih jujur, lebih benar, tidak pula anfa, lebih manfaat, tidak pula lebih mencakup kebaikan dunia akhirat setelah Al-Quranul Karim melebihi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan Khalilnya. Mengapa masyarul muslimin? Idh huwa a'lamul khalqi. Kenapa sabda Rasulullah itu paling benar, paling manfaat, paling baik? Yang pertama alasannya adalah huwa a'lamul khalqi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling berilmu, makhluk yang paling berilmu tentang Allah, paling berilmu tentang agamanya, paling berilmu tentang jalan menuju surga dan jalan selamat dari neraka. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, kullu tariqin ila Allah masdud ila tariq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup. Semua jalan menuju ke Allah tertutup kecuali jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah fakta, karena Rasulullah adalah yang paling berilmu dan beliau bersabda, "Ana billah, aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah." Yang kedua, wa Allahu mus'an wa irsyadan wa hidayatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang paling hebat dalam memberikan nasihat, dalam memberikan petunjuk. Irsyadan wa hidayatan. Tidak ada orang yang lebih hebat dalam memberikan nasihat, dalam memberikan petunjuk melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian daripada al-jud, bagian daripada kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul Syekh Al-Albani ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jud, kedermawanan bulan Ramadan, dari hadis Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas, kata
sampai terluka, sampai nampal dirinya untuk berjuangkan agama Allah. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jahada bijarihi. Rasulullah dahulu dermawan dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya. Mungkin ada orang yang butuh ditolong melalui syafaat beliau, perantara beliau untuk menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. Karena kedudukan itu manfaat. Posisi manusia dengan oleh manusia itu manfaat. Maka Rasul termasuk jadi dermawan dengan kedudukannya. Kemudian ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jada berisadatihi. Rasulullah itu dermawan dengan petunjuknya, dengan pengarahannya, dengan nasihatnya, dengan ilmunya. Ini bagian daripada al-jud. Maka seorang sebagai daripada al-jud dermawan dalam masalah harta. Terlebih lagi seorang itu diperintahkan dermawan dalam masalah ilmu, dalam masalah nasihat. Kenapa? Karena apabila dermawan dalam masalah harta diperintahkan, padahal itu bisa berdampak pada kurangnya hartanya, maka dalam masalah ilmu diperintahkan untuk dermawan, tidak menghitung dengan dunia, karena ilmu apabila diajarkan disampaikan tidak berkurang tapi bertambah. Dan itu salah satu kelebihan ilmu dibanding daripada harta. Harta dikeluarkan berkurang, tapi ilmu ketika dikeluarkan disampaikan, ilmu tersebut akan berkembang dan bertambah. Kemudian yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tadi? Berapa? Yang pertama tadi Rasul dermawan dengan jiwanya. Yang kedua dermawan dengan kedudukannya. Yang ketiga dermawan dengan nasihat dan petunjuknya. Yang keempat dermawan dengan hartanya. Maka kata muallif, Rasulullah itu aqwal muslim wa irsyad wa hidayah. Rasulullah adalah makhluk yang paling agung, yang paling hebat dalam memberikan nasihat, dalam memberikan petunjuk dan pengaruh kepada manusia. Dan ini bagian daripada kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah ucapannya yang paling benar, paling manfaat, paling mencakup kebaikan di akhirat? Wa balaghum bayanan wa tafsilan wa tafsila. Karena Rasulullah adalah yang paling fasih, yang paling baik, yang paling sempurna dalam menjelaskan, baik secara mendasar maupun secara terperinci. Kemudian keempat, wahsanul takliman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik dalam memberikan pengajaran. Apakah ada orang yang lebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Dan ini memang sifat yang Allah berikan padanya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Di antara sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, Bapak Buya Sallallahu Alaihi Wasallam jawab al-kalim. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah jawab al-kalim, yaitu ungkapan yang singkat akan tetapi mengandung makna yang sangat mendalam dan sangat luas. Itu makna jawab al-kalim. Jawab al-kalim artinya makna dan makna wa makna. Yang mana lafaznya singkat, lafaznya sederhana, akan tetapi makna dan kandungannya sangat luas dan sangat mendalam. Dan ini kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menyatakan, aku diberikan oleh Allah beberapa hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Di antaranya adalah uti jawab al-kalim. Aku diberikan oleh Allah jawab al-kalim. Dan jawab al-kalim
yang Allah berikan dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya, kandungannya jauh lebih luas, lebih mendalam daripada lafaznya. Sehingga Al-Quran yang 30 juz dikaji sepanjang masa dengan puluhan jilid tidak ada habis-habisnya. Masing-masing menafsirkan sesuai kemampuan daripada para ulama. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, yang kedua adalah rupa sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disifati dengan jawabul kalim. Hadis dan sunnah yang disifati dengan jawabul kalim, seperti hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Itu hadis-hadis yang disifati jawabul kalim sebagai kata Imam Nawawi. Begitu pula yang akan kita kaji, yaitu dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, isinya ada 99 hadis yang disifati dengan jawabul kalim. Yang mana hadisnya adalah hadis-hadis yang singkat, akan tapi maknanya sangat mendalam dan sangat padat. Kemudian terakhir, ketika menjelaskan makna jawabul kalim, wa tusirahul kalam sa'a, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah kalimat-kalimat yang singkat. Jadi kalamnya itu menjadi singkat, tapi maknanya luar biasa, berbeda dengan kita. Makanya khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singkat. Kalian belajar dalam Al-Adab Al-Arabi sebentar 3 terbaru banget, sangat singkat, tapi maknanya sangat padat, menjelaskan bagaimana pemerintahan yang akan dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, para ulama Islam yang mereka menggeluti Al-Quran dan Sunnah, mereka menguasai Al-Quran dan Sunnah, mereka lebih bisa untuk mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang padat. Sehingga dikatakan, yang disebutkan dalam salaf Nabi dan Muawiyah, alam salaf qalil katsirul barakah, wa kalamul khalaf katsirul barakah. Ucapan para salaf dahulu singkat, akan tetapi makna dan kandungannya sangat barakah. Akan tetapi kalamul khalaf orang belakangan itu banyak panjang lebar, akan tak sedikit barokahnya. Maka apabila kita ingin mendekat kepada metode para salaf dahulu, maka sudah harus lebih banyak kembali kepada Al-Quran Karim mengkajinya, kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkajinya, dan kembali kepada para ulama salaf dahulu, bagaimana mereka menjelaskan tentang agama. Kemudian masyarakat Rasulullah rahimahullah, bi'ayat kana yatakallamu bil kalam qalillahu al-kathirati ma'ani. Itu berarti kan bagaimana makna jawabul kalim ini yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara itu beliau berbicara dengan lafaz yang sedikit, bil kalam qalillahu lafaznya sedikit. Tapi apa? Al-Kathir Ma'ani, tapi maknanya sangat luas, sangat mendalam, sangat luar biasa. Dan ini kelebihan dari semua. Wa ma'akamalil wal bayan alladhi wa'akhluqa bil bayan, ketika Rasulullah dengan singkat, bukan tidak jelas, tapi apa? Lafaznya singkat, maknanya padat, tapi dibarengi dengan penjelasan yang sempurna. Dan ini harus tinggi tingkatan dari masalah bayang dalam menjelaskan, dalam masalah fasahah, dalam masalah balaghah. Jadi dimiliki oleh Nabi Islam alaihissalam. Kemudian dia mengatakan di akhir mukadimah, wa badali
an aqula jumlatan shalihatan min ahadithil jawami'i fil mawadhi'il kulliyah. Kata beliau, dan sungguh telah jelas bagi kepada dengan contoh awal telah jelas bagiku untuk menyebutkan jumlah tersalih, artinya beberapa hadis yang baik yang sesuai dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifati dengan jawab bil mawadhi'il kulliyah, dalam mawdu', dalam tema-tema, dalam pembahasan yang mencakup, yang di dalamnya ada membahas tentang akidah, yang di dalamnya ada membahas tentang ibadah, di dalamnya ada membahas tentang akhlak, di dalamnya ada membahas tentang adab, di dalamnya ada membahas tentang ahkam, tentang usul, tentang qawaid dan lain sebagainya daripada abwab din. Karena memang Al-Sa'di ini mutafaddid, seorang yang hebat dalam berbagai macam disiplin ilmu. Maka ketika berbicara Jawabul Ikhbar, maka di dalamnya tergambar bagaimana hebatnya ilmu As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, sebagian para ulama yang memberikan komentar terhadap kitab ini ada yang menyimpulkan di bagian akhir bahwa al-kulliyah itu kaidah dan usul dari kitab Baqiyat bil Iqrar, kita bagian akhir. Wal jawabi min jinsin aw naw'in aw babin abwabil ilmi. Wal jawabi, hadis-hadis yang kita bahas adalah hadis-hadis yang jawab yang mencakup pada jenis atau suatu bagian dari bagian ilmu atau bab min abwabil ilmi, dari bab ilmu, sehingga disimpulkan kitab ini tidak hanya satu bab, tapi mengkaji berbagai macam disiplin pembahasan, sehingga kitab ini benar-benar perhatian. Menurut Syekh Abdul Razak Al-Badr radhiyallahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang kitab ini, beliau memberikan nasihat kepada kita, perhatikan kitab ini. Satu, contoh hadis-hadis ini. Yang kedua, pelajari maknanya dan amalkan. Pelajari dan amalkan. Karena ketika kita pelajari kita sudah untuk pemahaman. Karena maksud daripada itu adalah apa? Jadi amal lebih praktek. Kalau ilmu tanpa amal tidak ada faedah. Tidak sama dengan tidak ada bedanya antara seorang muslim dengan orang-orang orientalis. Mereka belajar tentang Islam bukan untuk mengetahui hakikat untuk diamalkan Islam ini, tapi sudah mereka tidak wafat atau mereka ingin mencari titik negatif daripada Islam itu sendiri. Kemudian ma'ata ilmu alam maqasidha, dan mu'alif akan berbicara tentang maqasid, yaitu hikmah daripada pembahasan yang ada dari hadis-hadis yang ada. Apa maksud hadis jawab tadi? Apa hikmah-hikmahnya? Wa madalil alaih, dan apa yang dikandungnya? Ala wajhin yahsulu bil idah wal bayan wa ikhtisar. Kata beliau, dalam menjelaskan maksud dan kandungannya adalah yang sifatnya ringkas. Al-wajib yahsul bil idah wal bayan wa ikhtisar. Ringkas tidak pada lebar, tapi tetap akan dijelaskan dengan jelas dan kamil kata beliau. Ma'al ikhtisar, jadi ringkas tapi apa? Tapi al-idah wal bayan. Idil maqam layak tadi al-qasbah, karena kedudukan atau posisi saat ini atau keadaannya tidak mengharuskan untuk dijelaskan panjang lebar, cukup dengan ringkas tapi apa? Yang penting jelas akan maknanya. Fa'aqulu usma'in billah. Kata beliau, aku mengucapkan, artinya memulai usaha kitab ini dengan kita bertolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'ilan
memohon kepada Allah at-taisir wa tasyir, yaitu minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang kita perhatikan ketika ingin menjalankan suatu amal, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris amal fa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah menggapai manfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah, jangan malas. Bahkan Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada beribadah dan memohon pertolongan. Allah sebutkan ibadah secara umum dan Allah sebutkan isti'anah bertolong secara khusus. Pada isti'anah bagian daripada ibadah, karena ini menunjukkan seorang tidak akan bisa ibadah, tidak akan bisa beramal saleh tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmatullah, insyaallah kita akan memulai mengkaji hadis-hadis dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dari hadis yang pertama yaitu tentang al-ikhlas bil amal, kemudian hadis yang kedua yaitu mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raddul muhdatsatil umur, dan menolak perkara yang diadakan dalam Islam. Kita baca hadisnya, insyaallah kita sarah pada pertemuan akan datang karena waktunya sudah dekat habis. Al-hadis yang pertama, hadis yang pertama yaitu al-ikhlas bil amal. Itu ikhlas dalam beramal. Apa ikhlas? Ikhlas artinya adalah tasfiyatul qalbi bi iradati Allah. Arti daripada ikhlas adalah tasfiyatul qalbi bi iradati Allah. Itu membersihkan hati kita dari segala keinginan yang ditujukan selain Allah. Dari semua amal ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dengan niat. Hadis ini menunjukkan ini adalah hukum syariat tentang amal perbuatan. Hukum syariat adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini adalah hukum syariat yang diambil. Ini adalah menjelaskan tentang hukum syariat tentang orang yang berbuat. Jadi pokoknya yang pertama tentang perbuatan, yang kedua tentang orang yang berbuat dan beramal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan satu amal yang mana amalnya satu tapi berbeda hasil pahalanya karena perbedaan niat. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Allah muliakan amal yang karena Allah sehingga Allah hidupkan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu menjadi syubuhat atau berlakukan yang syubuhat, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau siapa hijrah karena dunia yang dia inginkan atau wanita yang dia nikahi, maka hijrahnya ada sesuai dengan apa yang dia hijrahkan. Tidak disebutkan Allah dan Rasulnya, menunjukkan tidaknya niat Allah. Kemudian hadis yang kedua yaitu Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu." Barang siapa yang membuat amalan baru dalam urusan kami. Ini menunjukkan makna ayat yang pertama adalah mengada-ada. Dalam urusan agama bukan dalam urusan dunia. Malaysia yang bukan bagian daripada agama, bagi riwayat man amila amalan laisa alaihi wa huwa rasul. Para siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amal tersebut tertolak dan benar. Insyaallah kita bahas dua hadis ini pada pertemuan yang datang. Aku lupa ada sesuatu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.